Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Waladan Madrijah serta Ibu yang insyaallah kita senantiasa doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, para direksi dan juga serta staf dari pusat dari pusat. Saya di sini bagi kita pada Atika, Pak Yu, Mbak Mira, yang alhamdulillah bisa bersama dengan kita pada pagi siang hari ini. Izinkan saya Muhammad Arif yang akan moderatori kegiatan kita sekilas tentang info serta menguatkan kembali semangat kita untuk tetap bisa melanjutkan apa yang sudah menjadi niat kita dari awal, ini ibadah umrah ke Baitullah. Baik Bapak dan Ibu semuanya, mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama membuka kegiatan kita dengan bersama membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan niat kita untuk bersama-sama di majelis virtual ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu serta para ustaz di kajian virtual ini, izinkan kami selaku pembawa acara akan menyampaikan kegiatan kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan tilawah, serta kemudian dilanjutkan dengan tausiah sebagai motivasi kita untuk tajdidun niyah, ya, mengencangkan kembali, memperbarui kembali niat kita untuk bisa melanjutkan ibadah kita ke Baitullah. Kemudian ada penjelasan dan update info tentang umroh yang akan disampaikan oleh pihak manajemen, serta tanya jawab berkaitan dengan rencana agenda kita, serta penutup. Harapannya kita bisa menyelesaikan kegiatan ini 15 menit sebelum waktu azan zuhur berkumandang. Data informasi waktu azan pada hari ini tepat pada jam 12.00. Sehingga Bapak dan Ibu bisa menyiapkan diri untuk melanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah. Baik Bapak Ibu semua, izinkan kami melanjutkan kegiatan acara selanjutnya, ini bacaan ayat suci Al-Quran. Insyaallah akan dibacakan pada surat Al-Fat, surat ke-48 ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم.
Mudah-mudahan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, kegiatan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan izinkan saya lanjutkan dengan satu surat sebagai acuan kita. Bahwasan dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidaknya kita mengencangkan dengan kalimat Allahus samad. Allah tempat bergantung. Di mana saat ini kita hanya menggantungkan kepada Allah pada niat-niat yang sedang kita jalankan. Mudah-mudahan bacaan yang kita dengarkan bersama tadi Allah catat sebagai amal soleh untuk kita semuanya dan menjadi keberkahan untuk kita. Allahumma rahamna bil Quran. Baik Bapak Ibu, para jamaah, calon jamaah umroh, kita berbicara tentang kalimat law. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran disebutkan kalimat law. Sekiranya, seandainya. Dan saat ini itulah yang sedang kita jalankan. Ya, kita ketika menggunakan kalimat law, ya, kita sudah berharap bahwa kita selesai dari perjalanan umroh. Bahkan 2 bulan yang lalu. Lebih dari 2 bulan yang lalu. Tapi apa yang Allah sedang siapkan untuk kita? Ya, ada yang sudah lunas pembayarannya. Ya, ada yang sudah, Masya Allah, izin sana-sini, menyiapkan itu segala macamnya. Itu kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan apa yang Allah sedang perjalankan untuk kita. Disinilah iman kita diuji dengan iman yang keenam, iman dengan qadha dan qadar khairihi wa syarrihi, baik ataupun buruknya. Baik buruk di mata kita belum tentu buruk di mata Allah. Maka mari kita dengarkan bersama para Bapak Ibu semuanya. Ada terima kasih tentu kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, terlebih yang sedang di sela-sela pekerjaannya, kesibukannya, kegiatannya seperti Pak Zamhari, hati-hati tetap berjalan Pak. Tetap masih bisa mengikuti, kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsira, yang merespon ajakan untuk memperbarui niat ini direspon dengan sangat baik. Tanpa saya sebutkan satu persatu di sini, Bapak Ibu, nanti mohon izin ketika Ustadz Waladan menyampaikan, kami akan mute ya suara Bapak Ibu sehingga tidak bisa terespon terdengar oleh siapapun, hanya fokus pada mendengarkan Ustadz Waladan. Adapun nanti ada sesi khusus kita untuk tanya jawab, itu bisa ditanyakan langsung atau diketikkan pada bagian chat ya yang ada dalam aplikasi ini. Baik, karena sudah 10:30 waktunya, kami persilakan kepada Ustadz Waladan untuk menyampaikan nasihat bagi kita bersama ya untuk menyemangati tajdidun niyah untuk umroh yang seharusnya sudah kita jalankan tapi Allah undur untuk mendapatkan kebaikan. Silakan Ustadz, kami persilahkan sampai jam 11:15 waktu ya. Nanti 15 menit terakhir, setengah jam terakhir kita gunakan sesi tanya jawab. Atau sampai jam 11:15 nanti ada penjelasan 15 menit kembali untuk diskusi. Ya, silakan Ustaz Waladan. Jazakum katsiran Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat karunia-Nya, dengan kasih sayangnya di suasana seperti ini kita bisa bersilaturahim yang seperti biasanya kita berjumpa secara langsung, tapi karena keadaan maka difasilitasi oleh Saparindha Wisata dengan menggunakan fasilitas Zoom ini. Kepada yang sama-sama kita hormati,
pimpinan Saparindo Wisata, ya alhamdulillah juga Ustaz Darif selaku guru kita di pembimbing juga di Saparindo Wisata dan menjadi moderator kali ini, serta Bapak Ibu jamaah yang mulia yang saya hormati, saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan ya pertemuan kita niatkan ketemu pisah karena Allah. Ada kalimat yang sama di dalam hati kita, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam dan salam semua dilimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik. Suasana dan keadaan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Senang, susah, ini adalah makhluk ciptaan Allah. Namun di dalam mafhum hadis disampaikan bahwa sungguh menakjubkan bagi orang yang beriman, semua urusannya adalah baik, dan itu tidak akan pernah terjadi kecuali pada orang beriman. Ketika dia mendapatkan kesenangan, kelapangan, kesenangan, dia bersyukur itu baik baginya. Dan ketika ia mendapatkan kesulitan, kesusahan, kegundahan, dia bersabar itu baik baginya. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya dengan dasar iman kita kepada Allah, kita telah berniat untuk umroh, termasuk saya di bulan yang lalu belum diizinkan oleh Allah karena memang ini adalah kekuasaan Allah. Allah yang menetapkan semua ini. Maka kita tidak surut niat baik kita, karena niat baik seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Insya Allah niat kita ada yang mau berangkat di bulan Ramadan sebelum atau setelahnya, itu diterima oleh Allah SWT. Namun kita juga sempurnakan ikhtiar untuk meningkatkan daripada iman amal soleh kita, berdoa kita tingkat, termasuk silaturahmi kali ini kita sama-sama buat dalam rangka mengupayakan bagaimana niat baik kita itu terwujud pada waktunya. Dan tadi dibacakan ayat Al-Quran yang yaitu surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya perhatikan dari pertama kita sudah daftar, bahkan ada yang sudah lunas, ataupun ada yang sudah menyempurnakan ikhtiar cuti dan sebagainya, ternyata kita tidak berangkat pada waktu yang direncanakan. Nah, insya Allah Bapak Ibu yang mulia, ini bukan dari kemampuan dan kapasitas kita di Saparindo Wisata, ataupun pembimbing, ataupun kita sebagai yang mau berangkat calon jamaah umroh, karena ini adalah ternyata eksternal ya di Saudi Arabianya, dan juga di pemerintahan kita juga memutuskan demikian. Nah, tetapi jangan khawatir, semua keadaan ini ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita luruskan niat, Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kembali luruskan niat bahwa kita menjalani hidup ini semata-mata karena Allah untuk beribadah. Jadi termasuk ibadah umroh ini ibadah. Menghadapi ujian kesabaran ini adalah ibadah. Dan juga kita luruskan niat bahwa menjalani hidup ini, menjalani kehidupan ini dengan diniatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengajak untuk taat kepada Allah, mencegah kepada kemungkaran. Dan yang ketiganya adalah kita sama-sama luruskan bahwa kita ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah wakil Allah di muka bumi, bagaimana untuk menegakkan daripada hukum-hukum Allah SWT dan mencontoh baginda Rasulullah SAW yang pasti diberikan kejaminan kesuksesan di dunia yang sementara ini juga di akhirat yang selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu, walaupun saya tidak bisa mendengar feedback langsung dari Bapak Ibu, insya Allah mudah-mudahan terdengar ya suara saya. Baik, jadi sikap seorang beriman ketika mendapatkan ujian adalah yakin bahwa ini adalah ketetapan Allah. Makanya di dalam surah Al-Baqarah 153 tadi sudah disampaikan, di lanjutan ayat berikutnya juga Allah SWT menyampaikan bahwa ketika kita mendapatkan musibah, maka kita kembalikan kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari kepada Allah dan dikembalikan kepada Allah.
alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang mulia yang Allah SWT sampaikan bahwasanya ketika mendapatkan musibah orang-orang yang beriman ini, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dan inilah Bapak Ibu mulia, ternyata sebelum daripada ayat ini, kita juga Allah ingatkan bahwasanya suasana keadaan ini Allah yang menciptakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Inilah, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu mulia, ini ayat Al-Quran sebagai obat penawar hati dan rahmat buat orang beriman, memberikan nasihat kepada kita dengan yang terjadi pada keluarga kita dan sahabat kita dan jamaahnya, bahkan seluruh calon jamaah umroh di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia mengalami yang sama. Maka ketika kita sekarang nih, jangan kira akan masuk surga sebelum diuji ya. Ternyata ujian kita sekarang ketakutan, ada yang takut dengan penyakit, ada yang takut kehilangan keluarga dan sebagainya, harta dan sebagainya. Ini ujian-ujian dari Allah SWT. Dan kelaparan, ya, ujian kelaparan, serta kekurangan harta. Mungkin pada saat ini kita khawatir sudah bayar lunas, ternyata harganya takut naik. Ini ada khawatiran tentang harta. Dan juga jiwa. Ya Allah, saya gimana nih, sakit, sehat nggak untuk waktu berangkat nanti dan sebagainya. Maka inilah ujian-ujian dari Allah SWT, juga kekurangan buah-buahan. Dan ternyata Allah memberikan informasi, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi yang mulia, kunci utamanya tadi pada orang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Bapak Ibu mulia, orang sabar, ternyata di tafsir Jalalain ya, ada 3 ya, sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk meninggalkan larangan Allah, dan sabar ketika menimpa musibah, termasuk saat ini. Dan di hadis maupun hadis tentang Ramadan ya, di Salman itu panjang, ada kata-kata kesabaran yang sejati balasannya surga. Bapak Ibu, ketika sabar ikhlas menghadapi ini, maka ini ada janji surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi bersabda menasihati Sayyidina Ali, ciri orang sabar itu ada 3. 1 adalah bersilaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu orang ahli silaturahim, saya silaturahim ke bapak ibu ini biasa. Tetapi kalau saya ini orang yang memutuskan silaturahim dengan bapak ibu, tapi bapak silaturahim, maka ini adalah ciri orang sabar. Dan insya Allah silaturahim kali ini kita niatkan karena Allah ya, memisahkan Allah, mudah-mudahan termasuk yang kita diberi jalan keluar. Karena Nabi sabdakan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalu fi asari falyasir rahimahu. Barang siapa ingin dimurahkan rizkinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka jalin silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kali ini Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, dan termasuk juga rezeki kita bisa diberangkatkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah umroh pada waktunya, mendapatkan umroh mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang mulia, itu pembuka tentang kita yakin semua ketetapan Allah dan sikap kita menghadapi musibah ini, maka kuncinya adalah sabar dan salat. Nah, salat. Salat huswal hudu, salat dengan konsentrasi batin, merendahkan diri di hadapan Allah, mengikuti cara Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Membawa kehusuan di dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini solusi. Jadi Bapak yang mulia, dalam ayat Al-Quran dan hadits Nabi, yang lain juga ada ayat, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun ila lil-khasi'in, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, atau mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat,
Sesungguhnya yang demikian itu berat. Berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yaitu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Robnya. Akan kembali kepada Allah SWT, menjumpai Allah SWT. Makanya mulia, kita sama-sama niatkan ya. Pada saat seperti ini, jadikan sholat sebagai penolong. Nabi sabdakan, "Shalu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Nabi ketika mendapatkan masalah, Nabi sholat 2 rakaat. Dan Nabi banyak masalah kecil, masalah besar, mencontohkan untuk melaksanakan sholat. Ketika ada angin topan, maka Nabi masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat. Tidak keluar masjid sampai dengan angin topan itu berhenti. Dan juga mengajarkan para ahli keluarganya, sahabat demikian. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Insya Allah Bapak Ibu, kita sabar dan sholat, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang nyeleneh, perbuatan-perbuatan yang salah, yang menyimpang. Bahkan kita akan meningkatkan iman dan amal soleh kita, makin dekat kepada Allah kita, kepada Allah SWT, mendekat sehingga Allah janjikan. Barang siapa mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku mendekat kepadanya 1 hasta. Barang siapa mendekat kepadaku 1 hasta, maka aku mendekat kepadanya 1 depa. Barang siapa mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Maksudnya Allah dari jalan berlari, tetapi maksudnya Allah mendekat kepada kita lebih dekat lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak diri, keluarga dan jamaah sekalian, mari-mari banyak berdoa. Nah, minta kepada Allah SWT. Perbaiki iman yakin kita, sholat kita. Terus juga caranya gimana? Ya, dakwakan pentingnya sholat, khusyuk wudhu ya. Jadi sabar dan sholat sebagai penolong. Terus latihan perbaiki lahir batinnya sholat, dan ketiga berdoa kepada Allah SWT dengan bikin sholat khusyuk wudhu. Nah, ini mungkin sedikit pembekalan dan dalam menghadapi masalah ini. Dan keduanya adalah tentang motivasi tadi diminta. Maka jadikan hikmah penundaan kita berangkat ini dengan mempelajari bab-bab haji dan umroh yang semakin banyak. Nah, saya akan sampaikan Bapak Ibu kenapa mau pergi umroh. Karena Nabi sabdakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ila jannah. Umroh ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Jadi yang mulia, Bapak Ibu, siapa yang pengen diampunkan dosa-dosanya, angkat tangan. Wah, saya lihat ada yang angkat tangan, ya ada yang nggak kelihatan nih gambarnya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi, siapa pengen diampunkan dosa-dosanya oleh Allah SWT? Alhamdulillah ya. Pak Riko juga ngangkat tangan ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kita nih banyak dosa. Saya, Bapak, Ibu, kalau kita dibuka aib kita oleh Allah tidak ditutupi, maka kita malu keluar rumah. Banyak dosa kita sejak balik sampai sekarang. Maka kita akui dosa-dosa itu dan kita bertobat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan melaksanakan ibadah umroh, dosa-dosa kita yang banyak itu diampuni. Amin ya rabbal alamin. Inilah kita kenapa bersiap mengorbankan harta kita, waktu kita, dan semua potensi yang ada, termasuk persiapan dan ujian ini. Semoga pada waktunya Allah ampunkan dosa-dosa kita seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan Nabi sabdakan, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ila jannah, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi Bapak Ibu, siapa mau masuk surga angkat tangannya? Yang angkat tangan duluan masuk surga duluan. Amin. Yang lainnya semua masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sama-sama akan coba lihat dulu jamnya berapa menit lagi nih. Udah habis belum Ustaz Darif? Berapa menit lagi nih saya dikasih waktu? Nggak kedengeran suara Ustaz Darif. Maksimal sampai jam 11 Ustadz, karena info yang disampaikan juga banyak. Baik. Oke ya. Berarti ini berapa menit lagi kasih tahu Ustaz? 15 menit Ustadz. Oke, baik. Ustadz, maaf, 5 menit lagi aja. Baik. Oh, Iya, Ya. 5 menit Ustadz, karena ada materi-materi yang disampaikan. baik. Silakan Ustadz. Saya taat azas 5 menit saja.
Bapak Ibu yang kami hormati, nah apa yang kita perlu upayakan dalam situasi seperti ini? Pertama, saya sarankan Bapak Ibu banyak baca-baca buku tentang keutamaan haji dan umroh. Ya, jadi ada kitab Fadilah Haji dan Umroh, ini dibaca. Terus yang kedua adalah buku-buku yang dari Safari Indah Wisata yang sudah diberikan, itu kan ada buku tuntunannya ya. Nah itu Bapak baca berulang-ulang, bahkan kita pahami maknanya, dan termasuk doa-doa yang ada. Ya. Jadi banyak jamaah umroh yang berangkat ke Mekah belum sempat baca buku itu, pas di sana dia buku itu nggak bermanfaat karena dia belum tahu apa peta-peta daripada buku itu. Tapi kalau sudah dibaca pasti nanti akan memanfaatkan buku itu. Bagus kalau dari sekarang ada doa-doa yang pendek yang kita bisa hafal sehingga nanti akan menjadikan ibadah kita lebih mudah, lebih berkah, lebih menikmati begitu. Nah, jadi mohon buku yang dari Safari Indah Wisata ada 2 itu tentang tuntunan umrohnya dipelajari dan kedua tentang buku doanya dibaca dan dengan maknanya ya. Yang berikutnya adalah saya ingin sampaikan bahwa Bapak dan Ibu dari sekarang nih banyak-banyak bangun malam, sholat malam ya, tahajud, witir, hajat dan juga istihar dan sebagainya. Dan mohon dengan hormat untuk sholat 5 waktu subuh, duhur, asar, maghrib, isya ini dijaga betul, ditegakkan. Yang laki-laki ke masjid 5 waktu, tidak tertinggal takbiratul ula. Yang wanita di awal waktu sebelum azan berkumandang sudah wudhu. Bagus, sudah ada di sajadah dengan pakaian sholatnya. Nah, insya Allah ini akan mengundang kecintaan dan rahmat Allah, pertolongan Allah kepada kita. Ya, insya Allah ya. Jadi ada hal-hal yang mengundang kecintaan rahmat Allah. 1, tegakkan sholat berjamaah. Kedua adalah zakat infak sedekah berjamaah, banyak sedekah pagi hari terutama subuh. Niatkan ya Allah mudahkan saya untuk bisa diberangkatkan ke Mekah Madinah umroh ini dan dimudahkan jalannya buat kita semua ya. Terus juga adalah amar ma'ruf nahi munkar berjamaah. Nah, insya Allah pada saat kali ini mudah-mudahan termasuk dalam saat pertemuan kini walaupun dengan kondisi yang ada, dengan kekurangannya, dengan keterbatasannya, menjadi niat kita untuk amar ma'ruf nahi munkar berjamaah. Dan yang ketiga terakhirnya ada walillahi aqibatul umur, serahkan urusan pada Allah, banyak doa. Nah, mungkin itu sedikit saja tentang mukadimah ya, 5 menit. Kalau selebihnya boleh nanti kalau tanya jawab lebih menukik atau lebih pun fokus ke yang dibutuhkan oleh jamaah. Wallahu a'lam bishawab, benar dari Allah, salah dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Dan sama-sama kita niat amal dan sampaikan. Insya Allah bersedia ya, niat amal dan sampaikan. Bersedia Bapak Ibu? Insya Allah. Itu saya dulu sebelum ditutup untuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan Ustaz Arif untuk memandu. Allah. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ustaz, karena tadi kita juga mulainya agak mundur ya, jam tepat, sehingga sedianya yang kita sampaikan waktunya kita batasi, karena tentunya nanti banyak diskusi dengan Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya bacakan pertanyaan dari Pak Riko ya, itu kita dengarkan saja dulu apa yang akan disampaikan oleh jajaran direksi, diwakili oleh jajaran direksi terkait dengan info terkini ya setelah Kerajaan Saudi membuka izin adanya ibadah haji pada tahun ini, tentunya dengan batasan-batasan yang disampaikan, dan bagaimana peluang-peluang setelah haji nanti, insya Allah akan disampaikan oleh perwakilan dari direksi, sepertinya Bu Elvira ya yang akan menyampaikan. Atau ya baik. Selanjutnya kita Bapak Ibu, ini agenda utama kita selain tentunya tadi mendengarkan nasihat dari Ustadz Buladan untuk mengembalikan niat kita, untuk kita membutuhkan info terkini terkait dengan apa yang terjadi dan bagaimana kelanjutan dari Kerajaan Saudi memberikan info. Untuk itu, Ibu Haja Elvira mohon untuk bisa menyampaikan info terkini terkait dengan apa yang ada di Saudi. Silakan Ibu. Baik, syukuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk membangun Baitullah di Mekah dan menyuruh
kepada seluruh umat manusia untuk mendatanginya. Hingga Allah yang menyeru, insya Allah Allah pula yang akan memudahkannya. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan mimpi Rasulullah bahwa beliau insya Allah akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman, dan terbukti beliau memperoleh kemenangan pada Fatu Mekah. Dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan pahala tanpa batas bagi orang-orang yang bersabar. Innama yuwassabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan segala puji bagi Allah yang telah menanamkan hikmah pada setiap kejadian. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang saya hormati asatidz, rekan-rekan dan bapak-bapak dan ibu semua calon jamaah umroh ya, yang saya hormati. Terima kasih atas keluangan waktunya pagi ini dapat mengikuti Zoom meeting mengenai penjelasan situasi. Alhamdulillah, syukron. Teriring doa agar Allah selalu lindungi kita semua, melindungi bapak dan ibu, juga selalu diberikan kesehatan dan juga memberikan kekebalan terhadap daripada virus COVID-19 ini. Alhamdulillah pagi ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk bertatap muka walau hanya melalui online saja, agar kami dapat bisa memberikan update terbaru mengenai umroh, terutama umroh di masa new normal nanti ya Bapak Ibu. 2 minggu sebelum keberangkatan kurang lebih untuk jamaah 12 Maret, tiba-tiba ada suatu pengumuman yang bisa mengejutkan sekali, baik bagi kami, pihak travel, maupun juga bagi ibu-ibu dan bapak ibu semua. Ditutupnya penerbangan internasional menuju Arab Saudi, yang itu berarti ditutupnya pintu untuk umroh. Tentunya ini sangat mengagetkan kita semua dan sangat meresahkan, tapi alhamdulillah Allah tanamkan kesabaran dan keikhlasan pada kita semua, terutama kepada bapak dan ibu yang akan menjalaninya sebagai calon jamaah umroh. Hal ini mungkin tidak pernah kita alami sepanjang usia kita ya Bapak Ibu, walaupun pada kenyataannya bahwa Mekah itu ditutup beberapa kali, puluhan kali untuk haji ditutup, tapi pada era kita ini rasanya kita baru mengalami seperti ini dan berharap bahwa ini tidak berlangsung terlalu lama. Dan waktu itu pun kita merasa bahwa berhusnuzan, mungkin hanya seminggu saja, hanya 2 minggu saja ibadah umrah ini akan ditutup gitu. Nggak mungkin lah kalau selamanya gitu. 2 minggu berlalu lewat, mungkin hanya sebulan. Kemudian sebulan berlalu lewat, nanti mungkin Ramadan insya Allah akan dibuka kembali. Tapi sampai saat ini karena pandemi masih berlangsung, ternyata kita harus lebih sabar lagi menunggu. Tapi ada angin segar, dibukanya ibadah haji. Semoga angin segar ini hasilnya nanti adalah baik, walaupun masih dengan penuh protokoler, sehingga kemungkinan umroh dapat segera dibuka kembali. Besar harapan kita semua bahwa kemungkinan besar bahwa ibadah umroh itu akan dibuka kembali pada saat awal musim hijriah. Besar harapan kita untuk seperti itu, walaupun tetap pada intinya kita harus masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi, dan kita juga menunggu apakah nanti setelah proses hajian dengan protokolnya yang sangat berat ini, hasilnya apakah kurva COVID ini akan menaik atau menurun atau seperti apa, karena itu tentunya akan berimbas kepada umroh juga gitu. Pun seandainya umroh diadakan nanti, tentunya protokol kesehatannya akan sangat berat sekali gitu, karena banyaknya dinamika yang berubah, yang membawa perubahan tentunya akan terjadi persyaratan-persyaratan dan perubahan-perubahan baru. Tapi insya Allah kami yakin bahwa semua risiko-risiko itu tidak akan menyurutkan niat Bapak Ibu untuk melakukan ibadah umroh, karena insya Allah Allah pun akan mudahkan. Saya katakan di sini risiko adalah karena melihat dinamika-dinamika yang ada, berarti kita harus beradaptasi dengan segala peraturan protokoler kesehatan, protokoler selama di masjid dan sebagainya, yang mungkin juga nanti akan berdampak kepada adanya perubahan harga juga. Kami PT Safari Indah Wisata insya Allah pagi ini akan menyampaikan hasil meeting kami dengan pihak-pihak terkait untuk Bapak Ibu ketahui bahwa walaupun umroh ditutup, kami tetap menjalin komunikasi dan juga bertanya kepada sumber-sumber atau pihak-pihak yang terkait yang
kebenarannya insya Allah terjamin. Dan di sini saya insya Allah akan menjelaskan. Di sini ada, ya, Bapak Ibu calon jamaah umroh yang Allah rahmati. Kami PT Safari Indah Wisata, alhamdulillah beberapa kali mengadakan meeting-meeting dengan pihak terkait. Yang pertama itu adalah meeting dengan Asosiasi Aliansi Travel Muslim Indonesia dan juga para anggotanya yang dihadiri oleh asosiasi dan travel anggota, diwakili oleh pihak maskapai, yaitu Mr. Khalid Umar dari CEO Kanomas, SGA Saudi Arabia di Indonesia, diwakili oleh pihak muasasah. Saya jelaskan di sini, muasasah adalah suatu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintahan Arab Saudi untuk mengatur dan mengurusi masalah-masalah tentang jamaah haji dan umroh. Dan dalam hal umroh ini, muasasah yang mengeluarkan MOFA yang selanjutnya digunakan untuk pengurusan visa Bapak Ibu semua. Dan maaf, diklik yang slide nomor 2 ya, soalnya belum muncul. Sudah diklik. Belum muncul di sana. Sini belum muncul di sini. Mungkin Baru terkendala yang penjelasan situasi. Oke, insya Allah nanti saya bacakan juga. Di muasasah itu yang mengetahui kegiatan kita di sana dari mulai kedatangan, dari mulai kita ada di Madinah, kapan kita bertolak ke Mekah, dan sampai kapan kita keluar dari Arab Saudi. Dan juga meeting 24 Juni itu diwakili oleh pihak hotel, yaitu Mr. Hadianto Harun, GM dari Rayana Group. Meeting pada tanggal 24 Juni tersebut, bisa terlihat di layar ada perubahan? Coba saya keluar lagi ya. Belum. Sudah ada perubahan? Bisa Masih dilihat? tadi ya. Udah. Udah. Udah halaman 2 ini. Berubah? Halaman 3 ya. Oke. Dan hasil meeting tanggal 24 Juni tersebut. Sebentar. Ada perubahan? Ya. Dari pihak maskapai yang mewakili Saudi Airlines mengatakan bahwa saat ini seperti mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang mengetahui bahwa telah beredar juga di luar itu pesanan-pesanan tiket atau penjualan tiket. Di sini pihak maskapai mengatakan bahwa tiket yang beredar itu adalah tiket yang sudah terorder sebelum adanya COVID. Jadi sesungguhnya maskapai itu belum mengeluarkan tiket baru untuk musim umrah selanjutnya. Dan kemungkinan tiket yang sudah keluar pun akan berubah karena akan terjadi pembatasan-pembatasan. Kedua, pihak maskapai pun belum bisa memastikan harga terbaru. Karena adanya protokoler COVID ini, tentu ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak maskapai, insya Allah nanti saya jelaskan di belakang. Ketiga, kemungkinan adanya pembatasan jumlah. Hanya sekitar 50-70% seat yang akan dipakai dalam satu pesawat nanti. Karena harus ada physical distancing. Kemudian beberapa seat yang akan dijual masih menunggu dari pihak visa, berapa visa yang akan dikeluarkan. Karena ada pembatasan di masjid yang kemungkinan akan terpangkas 50% jamaah, dan ini tentu akan dibagi-bagi dari seluruh negara. Jadi pun seandainya umrah nanti dibuka kembali, kemungkinan akan harus ada kebijakan dari pemerintah yang mengatur juga, karena pastinya akan terjadi kerumitan akan crowded gitu, karena pembatasan jumlah kuota sementara peserta dari seluruh negara. Oke. Yang kedua dari pihak muasasah.
Muasasa mengatakan bahwa ada kemungkinan aktivitas muasasa akan dibuka kembali tanggal 15 Zulhijjah. Jadi kalau melihat dari hal ini, kemungkinan besar bahwa umroh akan dibuka kembali pada bulan September ataupun bulan Oktober. Tapi ini pun masih belum pasti karena tetap harus masih menunggu dari keputusan dari pemerintahan Arab Saudi, dari Departemen Kesehatan maupun dari pelayan kedua tanah suci, keputusannya nanti seperti apa. Kemungkinan akan ada sistem kuota umroh, jadi seperti haji juga ya, karena adanya pembatasan, mungkin nanti akan dibuat sistem kuota umroh. Seperti tadi saya katakan, mungkin masjid itu kapasitasnya akan dikurangi 50%. Jadi 50% yang dapat diisi dari masjid ini yang akan dibagi, disebar untuk semua negara, dan nanti Indonesia dapat berapa kursi kita belum tahu, karena muasasa pun belum bisa memberikan keputusan. Dan untuk jamaah-jamaah yang visanya sudah dibuat, insya Allah muasasa akan mengusahakan refund visa. Dan sekarang dana pun sudah masih ada di Saudi, tapi sudah diturunkan ke IBAN. Hanya akan ada pemotongan untuk ground service yang kurang lebihnya sebesar 105 SAR. Tapi ini pun mereka belum bisa pastikan berapa-berapanya. Tapi ini adalah janji dari pihak muasasa. Ketiga, untuk visa, yaitu akan adanya pembatasan kuota, dan masih menunggu kebijakan lainnya untuk syarat-syarat. Apakah ada perubahan syarat-syarat? Karena seperti di haji, ada syarat-syarat yang diberlakukan, itu sangat banyak sekali. Dan untuk bis itu kapasitasnya 50 penumpang, karena adanya physical distancing, nanti akan ada peraturan bahwa hanya 50% dari kapasitas bis yang bisa dipakai. Berarti sekitar 25 seat yang bisa dipakai dalam bis. Tentunya ini juga akan berdampak ke belakangnya. Dan adanya PCR dan rapid. Nah, PCR dan rapid ini harus dilakukan sebelum jamaah pergi, yaitu dilakukan di tanah air, dan juga setelah jamaah kembali ke tanah air. Jadi harus ada tes rapid test dan juga swab test, PCR dan rapid test. Tentunya ini juga agak sedikit memberatkan, tapi inilah protokol kesehatan yang pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab inginkan juga. Ini ada syarat-syarat umroh selama masa pandemi. Sebenarnya syarat-syarat ini diambil juga dari syarat-syarat haji, mengikuti syarat-syarat haji. Jadi kita berharap semoga nanti haji tidak ada kasus baru. Yang saya bacakan, semua jamaah harus dites kesehatan sebelum tiba di Tanah Suci. Hanya yang berusia di bawah 65 tahun yang diizinkan untuk umroh. Jadi ada pembatasan usia bagi yang sudah berumur di atas 65 tahun, dan anak-anak itu kemungkinan besar tidak diizinkan selama pandemi ini belum berlalu ya, tapi kita tetap berharap bahwa situasi akan membaik. Semua jamaah harus isolasi mandiri setelah menjalani rangkaian ibadah. Status kesehatan semua jamaah diawasi setiap hari. Jadi ketika nanti jamaah ada di Tanah Suci, baik di Madinah dan di Mekah, itu status kesehatan jamaah itu harus selalu diawasi setiap hari. Jaga jarak akan diterapkan. Dan sebagai info juga bahwa hajian ini alhamdulillah diadakan hanya untuk orang-orang yang bermukim di Saudi. 70% untuk ekspatriat yang bermukim di Saudi dan 30% untuk warga negara Saudi, termasuk dinas kesehatan dan termasuk petugas-petugas. Dan keseluruhan jamaah yang tertampung adalah 10.000 jamaah. Nah, untuk dari keputusan dari pihak hotel yang diwakili oleh Pak Mr. Harun, GM Rayana Hotel, pertama adalah kalau biasanya jamaah bisa memilih kamar QRD atau sekamar berempat, hotel sekarang membatasi hanya akan menyediakan satu kamar itu hanya berdua, atau maksimal triple, hanya 2 orang, ataupun maksimal itu 3 orang saja. Kemudian masih dibuat aturan physical distancing di tiap meeting point hotel, seperti di lift, di lobi, restoran, musola, dan lain-lain. Jadi kesiapan dari pihak hotel sendiri adalah mereka belum 100%
siap untuk menerima jamaah karena mereka tetap masih menunggu juga dari pemerintah Arab prosedur-prosedur kesehatan apa yang harus ada di setiap hotel. Tapi mereka sampai saat ini sedang berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang untuk bisa mematuhi anjuran dari pemerintah sana. Dan ini yang poin ketiga ini, ada kenaikan pajak kota 5% dan FAT sebanyak 15%. Jadi sebelumnya pajak kota 5%, sekarang naik lagi 5%, dan sebelumnya pajak hotel atau FAT itu sudah ada 5%, sekarang naik lagi naik 15%, jadi totalnya menjadi 20%. Mungkin pemerintah Arab juga harus mengejar selama saat ini 6 bulan lebih umroh ditutup, otomatis poin ini yang sudah pasti akan berdampak sekali kepada perjalanan Bapak dan Ibu, apalagi untuk jamaah-jamaah yang sebelumnya sudah terdaftar dan membayar, sudah nyaris mau berangkat, tapi dikenakan peraturan baru. Nah, untuk kenaikan pajak kota dan pajak hotel ini dan FAT ini sudah resmi dan sudah diluncurkan pengumumannya. Kalau dari pihak Rayana, dari pihak Hotel Rayana Group, mereka mengatakan bahwa total kenaikan harga hotel mencapai 40% dari sebelumnya. Karena mereka harus memenuhi fasilitas-fasilitas kesehatan yang harus disediakan setiap hotel. Dan juga seperti di restoran nanti akan seperti apa, di lift harus seperti apa, dan mungkin juga mereka harus menyediakan tenaga-tenaga untuk mengecek kesehatan. Tapi kita sama-sama berdoa bahwa keadaan membaik sehingga semua peraturan-peraturan yang tadinya sudah direncanakan ini bisa terbatalkan karena kondisi yang sudah membaik. Semoga insya Allah, amin. Dan ini adalah peraturan tentang kenaikan pajak FAT dan pajak kota. Dan ini dari salah satu hotel, itu dari Le Méridien Mekah, mereka sendiri sudah karena telah menerima keputusan resmi tentang kenaikan pajak dari pemerintah, mereka sudah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa akan adanya untuk FAT sendiri naik 15%, dan untuk pajak kota itu juga naik 5%. Itu adalah hasil meeting dari Asosiasi Travel Muslim Indonesia dengan pihak muasasah dan pihak hotel, juga dari pihak maskapai. Selanjutnya adalah hasil meeting dari yang kemarin baru kami lakukan, yaitu meeting dengan Asosiasi Saudi Indonesia Business Council yang dihadiri oleh meeting dilakukan via Zoom pada tanggal 9 Juli 2020 yang dihadiri oleh anggota Travel Umroh Indonesia, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Bapak Profesor Dr. Nizar MAG, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, Bapak Arfi Hatim, GSS Saudi Airlines untuk Indonesia, Bapak Andri Bermawi, dan Cluster Sales Manager Pullman Hotel dan Resort, Bapak Muhammad Martin. Ini adalah sebentar. Ya. Bapak Ibu calon jamaah umroh, penyelenggara ibadah umroh adalah entitas bisnis yang core bisnisnya itu adalah memberangkatkan jamaah dari Indonesia ke Arab Saudi, baik secara langsung maupun singgah ke negara-negara sekitar dulu. Oleh karena itu, segala kebijakannya itu tentu bergantung sekali pada kebijakan dari negara yang dituju. Dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi. Nah, ini adalah hasil meeting yang narasumbernya adalah Bapak HM Arfi Hatim. Beliau adalah Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus. Beliau menjelaskan fakta-fakta terkait adalah bahwa tanggal 27 Februari 2020, pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau KSA pada Kamis menerbitkan larangan masuk sementara bagi calon jamaah yang ingin menunaikan ibadah umroh, kebijakan stop pelaksanaan umroh.
Pada tanggal 23 Mei 2020, pemerintah Arab Saudi resmi mengeluarkan aturan untuk menerapkan penutupan wilayah alias lockdown di seluruh negara tersebut. 1 April 2020, pemerintah Arab Saudi akhirnya merilis pengumuman pertama mereka soal ibadah haji 2020. Dan di tanggal 7 Juni 2020, pemerintah Arab Saudi memutuskan 70% kuota haji 2020 diperuntukkan bagi jamaah ekspatriat. Jamaah ekspatriat ini adalah jamaah yang bermukim di wilayah Arab Saudi. Jadi bukan dari negara-negara asal mereka, tapi untuk mereka yang pada saat haji dilaksanakan itu mereka sudah bermukim di Arab Saudi. Ini kebijakan pemerintah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang haji ya. Pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini melalui keputusan Menteri Agama RI nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi. Walaupun banyak pro kontra awalnya, tapi ternyata memang kemudian pemerintah Arab Saudi memutuskan bahwa ibadah haji tetap dilakukan hanya khusus untuk mukimin yang ada di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sampai dengan sekarang belum menetapkan batas waktu penutupan. Hanya disampaikan akan ditinjau ulang saat penyebab kebijakan ini telah tidak ada. Sikap Indonesia dalam umrah. Pemerintah Indonesia bersikap wait and see dalam penyelenggaraan umroh, meminta PPIU fokus ke jamaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19. Jadi pemerintah ini melarang para travel umroh ini untuk menjual paket baru ataupun terlebih lagi membuat harga, memberikan harga kepada jamaah baru. Ini sangat dilarang sekali karena pemerintah menganjurkan untuk jamaah-jamaah yang terreschedule akibat pandemi COVID-19 ini dibereskan terlebih dahulu. Menghimbau PPIU untuk tidak menjual paket atau menerima pendaftaran sampai dengan adanya kepastian dan keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Melihat dinamika yang ada, kemungkinan akan ada kenaikan harga. Umroh dan haji di era new normal. Dikarenakan penyebaran COVID-19 yang masih masif bahkan sampai saat ini, bahkan di Indonesia sendiri pun, pemerintah Saudi diprediksi atau kemungkinan akan menerapkan pembatasan dan kriteria kesehatan yang ketat jika membuka penyelenggaraan ibadah umroh, memastikan tersedianya penerbangan. Protokol kesehatan yang ketat akan dilakukan pada seluruh aspek, baik itu di tanah air, yaitu harus ada tes rapid dan PCR, dan juga pembatasan berapa jam jamaah sudah tiba di bandara. Juga protokol kesehatan sewaktu di perjalanan dan selama di Arab Saudi, yaitu mulai dari bandara, penerbangan, adanya asuransi, konsumsi, akomodasi, dan lain sebagainya, sampai kembali jamaah kembali ke tanah air. Nah, ini poin terakhir adalah solusi konkret yang disampaikan oleh pemerintah, tapi sampai saat ini kita belum jelas ya. Di sini disebutkan solusi konkretnya adalah vaksin sebagai makhluk idaman. Tapi sampai saat ini vaksin juga belum ditemukan, tapi ini adalah usulan dari Departemen dari Kemenak, dari Direktur Haji dan Umroh. Nah, untuk pembicara selanjutnya adalah narasumber dari pihak maskapai Saudi Arabia yang diwakili oleh Bapak Andri Bermawi. Beliau juga menyebutkan bahwa tanggal 27 Februari pihak maskapai mengadakan visa dihentikan dulu untuk sementara. Jadi visa yang sudah keluar sudah tidak berlaku lagi. Tanggal 15 Maret mensuspend semua penerbangan internasional dari maupun keluar dari Arab Saudi maupun dari negara-negara lain menuju Arab Saudi. Awalnya hanya ditutup selama 2 minggu saja. Ini yang kemudian memberikan angin segar, oh nanti kemungkinan akan segera dibuka kembali. Tapi ternyata berlanjut sampai sekarang. 21 Maret pihak Saudi mensuspend semua penerbangan domestik. 23 Maret lockdown total dan pemberlakuan jam malam. 29 Maret
kembali mensuspend semua penerbangan internasional dan domestik, dan sampai sekarang masih belum dibuka kembali dan belum tahu disebutkan kemungkinan sampai kapan akan dibuka lagi. Dan dari pihak maskapai Saudi sendiri sampai sekarang sudah mempersiapkan hal-hal yang diperlukan jika sewaktu-waktu penerbangan dibuka kembali yang mereka sebut dengan safe travel untuk mencegah penyebaran virus. Di antaranya adalah kebijakan social distancing on board. Kenapa saya hanya sebutkan social distancing on board? Karena inilah yang nanti akan kemungkinan berdampak besar pada harga. Karena yang harusnya pesawat bisa penuh hanya boleh terisi sekitar 50-70% dari seat yang ada. Dan tentu ini akan sangat berpengaruh, tapi sampai saat ini pihak maskapai belum bisa memberitahu berapa kira-kira nanti harga yang akan mereka keluarkan. Belum ada kepastian tanggal kapan penerbangan internasional dibuka kembali, menunggu keputusan dari pemerintah Saudi. Dan poin terakhir adalah akan ada kenaikan harga. Dan terakhir adalah narasumber dari pihak hotel, Accor Group, diwakili oleh Bapak Muhammad Martin, sama dengan seperti dari yang tadi disampaikan oleh Mr. Harun, GM Rayana, bahwa adanya kenaikan FAT sebanyak 15% dan pajak kota 5%. Adanya kenaikan disebabkan karena adanya peraturan distancing. Pihak pemerintah pun sampai saat ini belum ada kejelasan kapan hotel boleh dibuka kembali. Bahkan untuk jamaah haji belum ada info untuk pembukaan hotel. Jadi pihak hotel pun masih menunggu. Mereka berharap mungkin ketika hajian nanti hotel akan dibuka, tapi pemerintah sampai saat ini belum ada respon. Mungkin juga jamaah-jamaah haji ini akan langsung berangkat ke Armusna ketika hari Tarawiyah nanti, dan kemudian setelah tawaf wada, semua setelah nafar awal nafar sani tawaf wada, semua rangkaian mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Jadi masih belum ada kepastian apakah mereka boleh menginap di hotel-hotel terdekat di Mekah untuk kemudian setelah hajian masih bisa melakukan tawaf di Masjidil Haram. Ini masih belum ada kepastian. Masih mempersiapkan pengaturan meeting point seperti tadi juga di area-area meeting point, di lobi, di lift, di restoran. Apakah kebijakan seperti apa yang mereka akan berikan? Kalau untuk dari maskapai yang biasanya di pesawat itu makanan disajikan secara langsung, nanti kemungkinan akan dibuat per paket, semacam paket-paket, dan juga mereka juga akan menyediakan paket-paket kesehatan juga. Bapak Ibu calon jamaah yang Allah muliakan, demikian adalah hasil meeting dari beberapa asosiasi yang Safari ikuti. Nah, perlu saya tekankan di sini, ini semua adalah kemungkinan-kemungkinan, karena kita tetap masih belum bisa memprediksi apakah setelah hajian nanti pandemi akan berlalu. Tapi kenapa kami jelaskan di sini? Karena kami berharap bahwa Bapak Ibu dapat juga mempersiapkan diri seandainya umroh kembali nanti akan dibuka segera. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dari sekarang, karena itu merupakan hak Bapak dan Ibu untuk kami memberi update kepada Bapak dan Ibu. Tapi memang dari beberapa info kencang sekali terdengar bahwa insya Allah nanti umroh akan dibuka kembali pada haji, yaitu di awal musim hijriah. Tapi juga kami jelaskan di sini mengenai peraturan kuota. Ini kenapa kami perlu jelaskan adalah karena kami khawatir ketika nanti umroh dibuka kembali, Bapak Ibu sudah melihat bahwa jamaah-jamaah sudah ada yang berangkat gitu. Karena pemerintah masih akan mengatur seperti tadi saya katakan bahwa kemungkinan akan terjadi kredit, siapa nanti yang akan diperkenakan berangkat dulu atau tidak. Dan karena adanya juga pembatasan peraturan-peraturan pembatasan umur yang diberlakukan untuk jamaah umroh, karena itu kami dari pihak Safari Indah Wisata akan mengambil beberapa opsi yang bisa dipilih. Tapi ini pun sifatnya adalah persiapan kepada ketika umroh dibuka kembali dan pandemi masih berlangsung. Kecuali ketika wallahu alam keajaiban tiba-tiba di awal musim itu pandemi telah berakhir dan semua hal kembali kepada seperti semula,
tentunya peraturan ini tidak akan terjadi, tidak kemungkinan tidak jadi kami berlakukan. Ini adalah opsi yang beberapa opsi yang kemungkinan bisa diambil. Pertama adalah reschedule. Reschedule secepatnya secepatnya dalam artian itu adalah ketika umroh dibuka kembali, kami berusaha mengatur perjalanan Bapak Ibu secepatnya. Tapi tentu dengan resiko-resiko, yaitu dengan mengikuti harga pada saat itu dan melihat kondisi yang ada nanti, peraturan apa yang akan diberlakukan. Kedua, menunggu keadaan normal. Dan ini kami juga belum bisa tahu kapan keadaan akan kembali normal, tapi ini insya Allah kami juga akan secara bijaksana memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mengambil opsi apakah akan berangkat secepatnya dengan melihat kondisi ataupun dengan menunggu keadaan kembali normal kembali. Tentu untuk yang berusia masih relatif muda, kondisi kesehatan insya Allah tidak menjadi hambatan terlalu besar. Kedua, refund. Kenapa ada refund? Karena adalah sempat tersiar kabar bahwa jamaah di atas umur 65 tahun itu tidak diperkenankan untuk berangkat umroh dulu, dan juga untuk anak-anak kecil juga tidak akan diperkenankan untuk berangkat umroh dulu. Karena itu kami berusaha memfasilitasi jika ada jamaah-jamaah safari yang kemungkinan umurnya di atas 65 tahun, mereka sementara akan refund dulu dan menunggu kembali keadaan normal kembali. Dan refund ini ada beberapa ketentuan, yaitu menunggu refund dari maskapai dan muasasah turun. Karena pembayaran biaya umroh yang telah Bapak Ibu keluarkan telah dibayarkan kepada pihak maskapai dan pihak muasasah. Dan ini kami sampai saat ini masih menunggu pengembalian dari pihak maskapai dan muasasah. Dan untuk jamaah di atas usia yang telah memutuskan untuk refund akan terpotong biaya-biaya yang tidak bisa dikembalikan. Ini dalam artian adalah biaya-biaya, antaranya biaya-biaya untuk perlengkapan maupun biaya-biaya untuk manasik. Tapi ketika para jamaah memutuskan untuk kembali mendaftar ke Safari Indah Wisata, biaya-biaya yang terpotong ini insya Allah tidak kami tarik kembali. Jadi ini dianggap biaya yang sudah dibayarkan. Jadi akan tetap ada, seandainya jamaah memutus untuk refund, ini terpotong, tapi ketika jamaah kembali balik lagi, tidak dikenakan lagi biaya-biaya seperti ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak, Ibu jamaah semua. Nanti selanjutnya mungkin jika ada yang kurang mengerti atau ingin bertanya, bisa bertanya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Ustadz Arif. Jazakumullah khair. Mangga Ustadz, silakan. Syukron. Ustadz Arif. Mohon maaf, ada tamu ke rumah. Baik, Bapak dan Ibu, ini info yang kita sama-sama terima dari Ibu Elvira dan juga tim yang kemarin ikut mewakili dalam pertemuan kemarin ya. Jadi di sini ada pertanyaan terkait teknis ini ya, teknis dari beberapa perjalanan ya. Yang pertama dari Pak Riko. Assalamualaikum, saya mau tanya. Kebetulan kemarin jadwal saya ini kan umrohnya bulan Ramadan. Seandainya kuota umroh dan haji sudah dibuka lagi, apakah jadwal saya nanti di bulan Ramadan tetap di bulan Ramadan atau di bulan biasa? Ya, ini terkait penjadwalan ya. Yang kedua, itu harus rapid dari keluarga Pak Andi ya. Itu rapid dan PCR, apakah harus keduanya? Maksudnya apakah rapid dulu, kalau hasilnya reaktif baru kemudian di PCR, total kenaikan kira-kira berapa? Ini tentunya yang menjawab ini dari pihak manajemen ya, berkaitan dengan penjadwalan ya. Itu kalau sudah dibuka, bagaimana sistem penjadwalan yang tentunya
pergeseran itu kan semakin banyak. Setidaknya kita dimulai dari tanggal 12 Maret ya Bu. 12 Maret, kemudian April itu juga 2 pemberangkatan ya rencana ya. Kemudian Ramadan Mei kemarin, kemudian Juni juga 28 Mei, ya, dan selanjutnya. Nah, bagaimana untuk mengatur penjadwalan ini? Silakan Bu Elvira. Ya, syukur Ustadz. Saya akan jawab pertanyaan pertama dulu dari Bapak Riko yang sudah terjadwal untuk berangkat umroh di bulan Ramadan. Untuk reschedule-nya, kami mengembalikan kepada para jamaah untuk khusus yang masih bulan Ramadan ya. Karena untuk bulan Ramadan itu kadang jamaah itu memang memilih bulan Ramadan. Jadi karena banyak beberapa keutamaan umroh di bulan Ramadan, jadi ini kami kembalikan kepada jamaah. Apakah mereka akan tetap melaksanakan umroh di bulan Ramadan, berarti menunggu kepada Ramadan tahun depan, atau kemungkinan ya sudah nanti akan pindah saja ke bulan biasa. Itu. Adapun bagaimana sistem pemberangkatannya, tentunya kami akan memberangkatkan terlebih dahulu jamaah yang jadwalnya lebih dahulu juga gitu. Dalam hal ini pertama adalah jadwal berangkatnya 12 Maret, tapi karena nanti ada ada beberapa yang seandainya peraturan itu mengharuskan ada peraturan pembatasan umur, tentunya ada beberapa jamaah di 12 Maret yang kemungkinan sementara akan tertunda dulu, dan ketika mereka tertunda ini bisa diisi oleh dari jamaah yang dari bulan sebelumnya itu. Jadi kami insya Allah mengikuti himbauan pemerintah untuk konsen memberangkatkan dan menyelesaikan jamaah yang tertunda karena COVID-19 ini terlebih dahulu Ustadz, insya Allah. Pertanyaan selanjutnya adalah rapid dan PCR, apakah harus keduanya? Ya, ini memang adalah syarat yang diminta dan diberlakukan bukan hanya dari pemerintahan Arab, tapi juga dari pemerintahan Indonesia. Harus adanya rapid test dan PCR. Memang ini kemarin agak sedikit mengkhawatirkan ini dalam artian ketika nanti di rapid 2 hari, karena kan rapid ini ada masa berlakunya ya, mungkin pas ternyata 2 hari sebelum berangkat di rapid ternyata hasilnya reaktif gitu. Sementara kita sudah kembali mengatur perjalanan lagi, ini bagaimana gitu. Kalau kami menyarankan bahwa ketika 1 bulan sebelum berangkat Bapak Ibu jamaah memutuskan untuk berangkat, sebaiknya dilakukan rapid test dulu. Jika hasilnya non reaktif, 1 bulan itu tolonglah dijaga kesehatannya untuk kemudian benar-benar dijaga untuk kemudian 2 hari sebelum berangkat ketika melakukan swab test atau PCR hasilnya negatif gitu. Apa harus dua-duanya? Ya memang harus dua-duanya gitu. Malah untuk Turki sendiri, Turki sebagai info mereka sudah membuka kembali perjalanan wisatanya dari luar negeri pun sudah mereka buka kembali. Semoga ini juga menjadi motivasi juga bagi pemerintah Arab untuk membuka kembali perjalanan ibadah umroh. Untuk di Turki itu swab testnya dilakukan di Turki. Jadi tidak bisa dari Indonesia. Rapid test dilakukan dari Indonesia, tapi ketika sampai di bandara Turki itu, para wisatawan itu harus melakukan swab test di Turki. Jadi mereka mungkin ingin lebih meyakinkan bahwa hasilnya adalah negatif gitu. Tapi kalau untuk ibadah haji, ibadah umroh sampai ini rapid dan PCR-nya harus dilakukan di Indonesia, dan ketika nanti kembali pun dilakukan di Indonesia. Ketika nanti nauzubillah jangan sampai hasil rapid maupun PCR-nya jadi tidak baik, ya, tapi ketika nanti tidak baik maka jamaah harus melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing seandainya tidak mempunyai gejala. Seperti itu, Ustadz Arif. Baik, terima kasih Bu. Jadi untuk penjadwalan tentunya nanti kita juga begitu sudah terbuka infonya, kami terus memberikan update info terkait dengan jamaah-jamaah yang di-reschedulekan itu bisa berbeda dengan jadwal keberangkatan yang semula sebelum adanya COVID ini ya Bu ya. Yeah. Nah kemudian dari Pak Anto, ini ada pertanyaan, begitupun Pak Andi ini, Anto sekarang. Untuk yang refund, Bu, yang refund itu terpotong berapa kira-kira? Kemudian definisi anak yang tidak diperbolehkan. Sampai batasan usia berapa anak itu diizinkan untuk mengadakan perjalanan umroh untuk saat ini?
Ya. Jadi sama dengan pertanyaan Ibu Nursiah, pembatasan umur ya. Artinya paling rendah itu usia berapa, kemudian nanti paling tinggi itu usia berapa. Minta diulangi kembali. Silakan Bu Elvira. Ya. Untuk pembatasan umur, kalau kita melihat dari yang dikeluarkan saat hajian, maka pembatasan umur itu adalah di 65 tahun ke bawah yang boleh mengadakan yang boleh melakukan ibadah umroh. Malah untuk hajian ini, untuk ekspatriat itu dibatasi lagi hanya sampai umur 50 tahun, tapi untuk penduduk lokal itu masih bisa sampai 65 tahun dengan tapi ini syarat ini hanya berlaku ketika nanti dibuka kembali umroh, kita masih dalam situasi pandemi ya, pandemi masih berlaku, ini kemungkinan akan diberlakukan. Jadi 65 ke atas itu tidak diperkenankan. Dan untuk umur pembatasan anak sebetulnya belum ada yang terlalu jelas gitu. Tapi kalau untuk dari maskapai Saudi itu mengeluarkan bahwa anak umur 15 tahun itu boleh menggunakan pesawat dengan didampingi. Tapi kami juga mendengar bahwa pembatasan umurnya adalah 12 tahun ke bawah gitu. Jadi tapi nanti keputusan benarnya sesungguhnya nanti kami masih menunggu dari pihak muasasah yang mereka anggap umur yang sudah siap untuk berangkat, apakah kalau untuk di Indonesia mungkin 17 tahun ya yang sudah punya KTP, ataupun bentangan dari 12 sampai 17 tahun itu sudah boleh gitu. Karena dari peraturan maskapai 15 tahun itu sudah boleh berpergian dengan pesawat dengan didampingi. Awalnya 15 tahun boleh berpergian dengan pesawat tapi tidak didampingi, tapi sekarang boleh dengan didampingi. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Anto, kalau yang refund gitu. Tadi saya ada sedikit menjelaskan, mungkin akan terpotong biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, diantaranya adalah biaya untuk perlengkapan, tapi kembali perlengkapan ini tidak dianggap hilang begitu saja. Ketika jamaah nanti mendaftar kembali umroh di PT Safari Indah Wisata, mereka biayanya sudah terpotong dari biaya yang mereka keluarkan sebelumnya, yaitu untuk perlengkapan ataupun untuk manasik bagi yang sudah mengikuti manasik. Dan juga tadi juga dijelaskan oleh pihak muasasa bahwa yang sudah terbit visanya ketika kemungkinan refund akan dikeluarkan akan terpotong biaya ground service. Biaya ground service ini sebesar kurang lebih 105 rial. Tapi ini mereka belum mengkonfirmasi secara jelas apakah hanya segitu atau seperti apa. Jadi kemungkinan juga terpotongnya sama ketika nanti untuk visa terpotong ground service, maka kami harus memotong juga ground service, biaya ground service di visa itu. Seperti itu, Ustaz Arif. Baik, Bu. Tadi ada satu ini, setelah dengan adanya rapid dan PCR ini, kira-kira total kenaikan itu berapa, Bu? Total kenaikan dari harga awal? Ya, Nah, total ini. kenaikan dari harga awal ini kira-kira berapa, Bu? Atau bahasa mudahnya, sekarang ini untuk paket umroh paling murah ya, yang biasa digunakan dengan standar itu kita, dengan pesawat, kemudian hotel yang biasa kita gunakan ini, di kelasnya Safari, kira-kira minimal berapa saat ini, Bu? Ya, Ustaz, syukran. Terus terang PT Safari Indonesia Indah Wisata belum berani membuka harga berapanya gitu, karena kami hanya baru menerima yang secara jelas, kenaikan yang sudah secara jelas itu hanya dari pihak hotel saja, itu kenaikan pajak kota 5% dan kenaikan VAT 15% gitu. Jadi baru ini saja yang benar-benar sudah diresmikan dan sudah ada keputusan pemerintahnya. Sementara variabel terbesar itu bukan hanya di hotel, tapi ada juga di maskapai. Nah, ini juga pertanyaan yang sama yang kami tanyakan kepada pihak maskapai kemarin. Dengan adanya pembatasan, dengan adanya physical distancing, yang kemungkinan pesawat hanya bisa terisi 50-70%, kira-kira berapa kenaikan maskapai? Karena sebenarnya ini justru variabel terbesar itu dalam umroh itu adalah harga tiket itu. Ya, dan mereka belum berani untuk menjawab, belum berani mengeluarkan harga karena memang dari Saudi Airlines-nya sendiri pun belum mengeluarkan harga gitu. Jadi PT Safari belum bisa mempublish berapa sesungguhnya harga yang nanti
akan naiknya itu berapanya belum gitu. Hanya untuk sebagai gambaran yang sudah benar-benar jelas naik dan ada peraturan dari pemerintahnya adalah untuk harga hotel. Ya, seperti tadi saya katakan, ya kita berharap aja bahwa setelah hajian ini tidak ada kasus bertambah sehingga segala peraturan safe travel itu yang awal yang mereka berlakukan tidak jadi mereka berlakukan gitu. Tapi insya Allah ketika kami sudah menerima jelas berapa harga harga kenaikan dari maskapai, kami akan segera memberitahu kepada jamaah. Dan pihak maskapai pun memang belum bisa meluncurkan harga karena mereka pun masih menunggu keputusan dari GACA juga, dan GACA juga masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi juga. Seperti itu. Kenapa saat ini kami jelaskan di sini, yaitu karena kami juga ingin para jamaah bersiap-siap juga. Gitu. Memang ada beberapa travel yang sudah membuka harga yang sampai sekarang ini gitu. Harganya juga relatif tidak berubah dari tahun kemarin gitu. Tapi di bawahnya banyak buntutnya. Jadi harga buntut memang masih bintang-bintang gitu. Tidak termasuk kenaikan harga pesawat, tidak termasuk kenaikan harga visa, harga hotel. Nah, dan tentunya kami tidak ingin seperti itu gitu. Kami tidak ingin meluncurkan harga sementara segala sesuatunya belum jelas. Seperti itu, Ustaz. Baik, ya karena bisa jadi gitu pertanyaan dari para jamaah itu kok udah ngelihat ini ya, masuk ya, punten ini keluar dari jalur sedikit ya Bapak Ibu ya. Ada teman saya kemarin mau minta tolong untuk badal umroh, badal haji yang menurut saya masih sangat murah sekali ya, mintanya 12 juta. Saya nggak berani, karena kita juga punya Ustadz Syamsul yang ada di sana, kemudian juga infokan bahwa sekarang untuk tasrihnya atau izin untuk hajinya saja luar biasa mahalnya sekarang. Kok berani dan minta harga 12 juta itu sudah bersih. Artinya, jadi kita juga perlu hati-hati menerima info Bapak Ibu ya untuk saat ini. Baik, ini kemarin saya beberapa dapat yang sudah fix tanggal sekian Oktober ini berangkat. Hebat saya bilang. Tanggal sekian Oktober berangkat, pesawatnya apa, hotelnya apa. Padahal tadi kalau kita dengarkan untuk haji saja belum nampak jelas ya hotel-hotel mana yang sudah siap untuk menerima untuk itu. Belum ya, sampai artinya jadi kita di sini bukan dari safarinya tidak siap dengan kepastian ya, gimana sih kok pesawatnya belum siap, tapi justru tadi kita mengedepankan kepada info yang memang sudah valid baru bisa kita sampaikan kepada para calon jamaah umroh. Sehingga tadi tidak di tengah jalan, oh ternyata masih ada biaya ini, biaya itu dan segala macamnya. Ya. Sampai saat ini belum ada pertanyaan lagi. Bapak Ibu, silakan jika memang masih ada yang perlu disampaikan. Ustaz Waladan, ada yang ingin disampaikan, silakan. Alhamdulillah ya, jadi bagus ini langsung saja direspon oleh direksi, Bu Haja Elvira dan Bu Haja Widi, Bu Haja Figi, bahwasanya jawaban ini penting ditunggu oleh jamaah, dan selanjutnya memang ikhtiar lahir ini terus disempurnakan, dan juga ikhtiar batinnya jangan ditinggalkan. Jadi mohon bantu doa, Samarinda Wisata, para pembimbing dan juga direksi dan staf semuanya, timnya semua membuahkan yang terbaik, dikasih sehat walafiat, juga jamaah demikian juga menyempurnakan ikhtiarnya. Dan terakhir adalah kita jangan sampai kita meninggalkan daripada nangis-nangis malam untuk bisa dipilih Allah berangkat pada waktunya dengan keadaan selamat, berkah, juga bisa umroh mabrur ya. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, saya ingin sedikit kasih motivasi. Dengan menghadapi informasi dan telah didengarkan tadi, Bapak Ibu jangan surut niat. Jadi niatnya diperkuat kembali, bukan kalau yang sudah secara zahirnya, contohnya Pak Riko dan saya ini Ramadan. Nah, kita nggak tahu umur ya. Umur kita nih nggak tahu sampai tahun depan atau tidak. Maka dalam hadisnya itu patah ajal. Untuk haji umroh ini terus segerakan. Jadi kalau ada kesempatan nanti dibuka, misalnya September, saya juga dan nunggu-nunggu, bismillah aja, diambil begitu di bulan yang segeranya. Karena kalau kita undur, kita keluar dari sistem yang sudah daftar, itu mau masuk lagi susah. Tetapi kalau kita sudah masuk, maka ini menjadi prioritas urutan. Nah, nanti kesempatan misalnya September ke Oktober atau yang bulan lain, maka yang sudah daftar ini yang akan secara urut kacang masuk begitu. Ini pengalaman saya ya. Terus dalam haji pun begitu. Dulu saya tiap berangkat tidak ngantri, tapi setelah ada terjadi semacam ini maka ngantri ya. Jadi nah sekarang umroh yang diduga tidak pernah akan terjadi
terjadi ternyata. Dan mohon ini Ustaz Arif mengingatkan saya perjanjian Hudaibiyah. Ini terjadi pada zaman Nabi. Nabi dan sahabat dari Madinah mau pergi haji ke Mekah pada tahun itu terhalang. Nggak jadi bisa haji, umroh. Cuma bisa umroh. Balik lagi. Tahun depannya mau haji lagi, terhalang lagi. Umroh. Balik lagi. Mau haji, terhalang lagi, umroh. Sampai 3 kali. Yang keempatnya adalah betul-betul sudah sampai ke Mekah, disuruh balik lagi. Nggak bisa melaksanakan semua itu, yaitu dengan perjanjian Hudaibiyah tadi. Baru tahun depannya, itu Nabi bersama para sahabat bisa melakukan haji. Dan itu haji wada. Nah, jadi yang terjadi ini sudah ada contohnya dalam zaman Nabi dulu. Tapi Nabi begitu menyempurnakan ikhtiarnya, bahkan makin memperkuat perbekalan dan sebagainya, makin banyak jumlahnya, sampai dengan pada saat haji wada 124.000 sahabat terkumpul. Nah ini ya, jadi ada hikmahnya. Mudah-mudahan, mohon doanya kita tertunda berapa rombongan dari Safari Wisata ini, 4 rombongan atau 5 rombongan. Kita dipilih Allah bisa berangkat bareng. Ya, para atletnya, para direksi atau timnya semua, dan juga jamaah bisa bareng dalam satu rombongan yang cukup besar, tetapi dengan mengikuti aturan yang ada. Dan bagi yang memang tadi disampaikan umurnya cukup, tidak lebih dari 65 dan juga anak-anak, saya minta sungguh-sungguh disiapkan untuk dikuatkan untuk niatnya. Dan kalau rezeki mah jangan takut. Orang yang mengeluarkan hartanya untuk haji dan umroh dibalas paling sedikit 700 kali lipat. Bahkan 700.000 kali lipat, bahkan tak terhingga. Dan demi Allah ya, orang-orang yang Nabi sabdakan, orang yang pergi haji dan umroh tidak akan pernah miskin. Orang yang bolak-balik haji dan umroh tidak akan pernah miskin. Orang dalam mafhum hadis, orang yang haji dan umroh, dia tidak akan pernah miskin, dan dia diampunkan dosa-dosanya oleh Allah SWT, dan tidak akan pernah miskin, dihilangkan dari kefakiran, kemiskinan, seperti peniup api menghilangkan karat emas, perak, dan besi. Jadi Bapak Ibu, bagi yang sudah niat, jangan sampai surut, sampai dengan mengundurkan diri. Nah, banyak terjadi ya, orang yang sudah niat haji, umroh, untuk mengeluarkan uangnya, jangan dibelokkan ke yang lain. Kecuali untuk haji dan umroh, karena kalau dibelokkan kepada yang lain, kita banyak saksi, dan Nabi sudah sampaikan pesan juga, yaitu naudzubillah min dzalik, kita tidak akan berangkat haji dan umroh sampai mati, bahkan melihat orang lain bolak-balik pergi haji dan umroh, dia sampai mati di haji, bahkan meninggalnya adalah meninggalkan hutang dan naudzubillah min dzalik dalam keadaan keimanan. Jangan sampai ya. Jadi saya minta kepada para jamaah yang sudah niat, tolong untuk dikuatkan niatnya, dan yang sudah harta kekurangannya justru ini tantangan untuk kita meningkatkan amal soleh kita, meningkatkan pahala yang semakin besar di hadapan Allah SWT. Jadi jangan lihat mahal murahnya, kita minta kepada Allah SWT, kita dimampukan dengan kuasanya Allah SWT. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan doa Nabi yang mudah-mudahan ini jadi amalan ya. Mari kita amalkan dengan doa Nabi ini. Kalau kita punya hutang sebesar gunung Uhud atau bintang-bintang di langit, akan dilunaskan dan bahkan akan dikayakan oleh Allah SWT dari yang halal-halal saja, terhindar dari yang haram. Boleh ya direkam nih. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Bihalalika. Bihalalika. Haramika. An haramik. Wa aghnini. Aghnini. Bifadlika. Bifadlika. Amman siwak. Amman siwak. Ulangi ya, 3 kali. Siap ya? Bareng-bareng. Saya, Bapak Ibu ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini. Allahumma kfini. Bihalalika. Bihalalika. Haramika. Wa aghnini. Wa aghnini. Lika. Amman siwak. Aman siwa. Dan walaupun hutang sebesar gunung Uhud, sebanyak bintang di langit, Allah akan lunaskan. Dan bahkan dikayakan dari yang halal-halal saja, terhindar dari yang haram. Ini doa untuk melunasi hutang yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Ali ajarkan kepada sahabat yang lainnya, sampai ke kita. Dan bukan itu saja, dikayakan dari yang halal-halal, terhindar dari kefakiran, kemiskinan. Dan insya Allah Bapak Ibu yang mulia, kita dipilih Allah untuk berangkatkan melaksanakan ibadah umroh pada waktunya mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Umrotan. Labbaik Allahumma labbaik. Baik Allah. Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Syarika laka labbaik. Innal hamda Innal Alhamdulillah. mata Wa ni'mata. wal mulk Allah. la syarika lak. La syarika lak. Karena seorang yang berniat di mikot mengucapkan labbaik Allahumma umratan, dia bertalbiyah, maka gunung-gunung, bebatuan, pasir-pasir yang kiri kanannya turut bertalbiyah dan mendoakan sampai ke dalam bumi. Mudah-mudahan ya pada waktunya nanti kita bisa berpakaian ihram, bertalbiyah bersama-sama dengan rombongan safari dan wisata, mendapatkan Amin. ampunkan dosa-dosa kita dan Amin ya Allah rabbal alamin. Allah Makasih Ustaz. oleh Allah SWT dengan pertolongannya yang maha kuasa. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saja mungkin Pak Ustaz, teman-teman Terima kasih semua. Ustaz Tuhan. Benar. Di sini ada Ustaz Wendy juga, mungkin ada yang ingin disampaikan Ustaz Wendy, silakan. Subhanakallah. Atau dari Bu Vegi, Bu Widi, ada tambahan informasi yang bisa disampaikan kepada para jemaah? Sudah cukup, Tat? Sudah cukup? Iya. Kebetulan waktunya menjelang. Cukup nanti misalnya ada pertanyaan lagi bisa di grup WA atau yang belum ada grup WA-nya bisa japri ke salah satu Baik. dari kami itu Ustaz. Dan kalau bisa Ibu, agar karena di sini juga ada beberapa grup yang tertunda keberangkatannya, ditambah hanya sekian persen yang bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Mungkin alangkah baiknya bisa dihadirkan notifikasi ya hasil hari ini, kebijakan atau info apa saja yang diterima oleh pihak Safari sehingga bisa kita share kepada grup-grup yang juga para jamaah yang mungkin belum bisa bergabung secara virtual dengan kita pada siang hari ini. Apalagi yang sifatnya mungkin sangat perlu dipahami ya oleh jemaah, jadi mungkin untuk bisa dilanjutkan infonya kepada para jemaah. Ibu silakan, masih sedikit ada waktu, mungkin ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Pak Zamhari sudah sampai? Ustaz, saya minta maaf lahir batin. Sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar dari Allah, saya maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah selesai, kita tutup dulu kegiatan kita. Ustadz Ya. Afwan menginfokan Baik, silakan Bu Elvira. kepada Bapak Ibu calon jemaah umroh bahwa PT Safari Indah Wisata alhamdulillah telah buka kembali untuk melayani. Barangkali nanti ada pertanyaan yang mungkin belum bisa tersampaikan di saat ini, juga bisa selain bisa melalui grup juga pun kalau ingin berkunjung insya Allah Safari sudah buka, tapi untuk sementara ini di bulan Juli ini masih seminggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan hari Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi kalau ada yang ingin berkunjung ataupun ingin bertanya, silakan bisa datang juga ke kantor Safari bagi jamaah yang lokasinya dekat dari kantor Safari. Itu aja Ustadz. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau kami kira sudah cukup info yang bisa diterima. Mudah-mudahan bisa semakin menambah keyakinan kita, memperbaiki niat kita, bahwasannya kita berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Juga kepada saudara-saudara kita yang tentunya pada tahun ini berangkat haji, ada kuota 10.000 itu, tentunya dari negara kita sudah menyatakan dikirimkan. Saya yakin tetap ada para mukimin juga yang berhaji. Mudah-mudahan Allah jaga beliau-beliau semua dan menjadikan haji ini menjadi tolak ukur dibukanya kembali nanti ibadah umroh. Artinya haji lancar, insya Allah kedepannya umroh dan perjalanan lainnya juga lancar. Saya Muhammad Arif mengucapkan terima kasih kepada para ustadz, Ustadz Pala dan Ustadz Wendy, ya, kepada para direksi, Bu Elvira, Bu Widi, Bu Vegi, terima kasih waktunya. Juga kepada para staf, Mbak Tika, Mbak Mira, Mbak Ayu, serta Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas